Sepatu ini sebenarnya enak kalau cushioningnya dan traksinya aja. Tapi untuk bahan atasnya ini bikin kaki kayaknya nggak semua orang cocok deh. Nah, mungkin ini adalah GT Cut yang paling gak nyaman yang pernah ada. Kenapa begitu? Saksikan video ini sampai selesai. Sekarang kita bahas GT Cut dari boxnya dulu. Ini kebetulan colorway yang Chinese New Year. Jadi di depannya merah kayak gini dan ada gold-goldnya. Lalu ini karena tahun kuda ya. Ini ada di sini juga ada kudanya. Di bagian sini ada 2026. Terus di bagian dalamnya ini menarik banget karena masih ada aksen-aksen kudanya. Lalu di sini ada tasnya dan ada kertas angpaunya. Nah, kalau untuk yang seri standarnya kita masukin aja di sini nanti. Dan untuk sepatunya ini emang kayaknya GT Cut yang paling simple juga ya. Kayak Booker kemarin lebih simple dari seri yang pertama, sementara ini yang seri keempat juga semakin simple. Namun mewahnya sebenarnya kayak seri yang pertama. Kita lihat ini bagian samping clean banget, dia pakai bahan kulit sintetis kayak gini. Tampilannya bikin kayak sepatu pantofel gitu ya, agak kaku. Apalagi ini sepatu baru 2 kali percobaan, tentu masih terlihat kaku banget. Di bagian sini ada swoosh-nya dan di sini ada logo Chinese New Year lagi. Di bagian bawah ada swoosh Nike yang besar kayak gini dan ini traksi yang baru, nanti kita bakalan bahas. Secara keseluruhan ini menarik banget sih, sepatu yang tampilannya premium dan terkesan mahal. Saya berikan nilai 9 dari 10. Sekarang kita bahas traksi, dan emang GT Cut selalu unggul dalam hal traksi kayak gini. Dan ini sama kayak seri-seri sebelumnya, dia tangguh banget. Sementara yang seri keempat ini lebih mirip kayak seri yang kedua yang pakai smear traction. Ini tebal-tebal banget nih. Ini nggak pakai XDR tapi tetap kokoh karena ini translucent ya. Jadi kayaknya untuk penggunaan di lapangan outdoor saya nggak rekomendasikan pakai yang ini. Mendingan pilih yang solid rubber karena tentu akan lebih awet. Meski begitu, ini untuk pengereman mantep banget, untuk ke depan maupun ke samping nggak ada masalah sama sekali. Terus dia tapaknya juga lebar, jadi buat stop and go nggak ada masalah sama sekali. Apalagi dia tampilannya melengkung kayak gini, jadi buat Anda yang punya speednya cepet, misalnya Anda mengandalkan kecepatan Anda dalam bermain basket, tentu sepatu ini sangat menunjang gerakan Anda. Dia kayak kelihatan kayak gini ya, meliuk banget. Dan ini emang feel-nya mirip sama seri yang kedua untuk lari-larian. Kalau ini sepatu udah dipenuhi debu misalnya kayak gitu, Anda sebaiknya benahin ataupun bersihkan traksinya supaya di kemudian hari tetap terjaga pengeremannya. Karena ini kalau misalnya udah dipenuhi debu, gak langsung dibersihkan, biasanya bikin traksi jadi licin atau gampang menguning. Untuk traksi mungkin butuh waktu penyesuaian, tapi setelah itu saya prediksi ini enak banget. Secara keseluruhan nilainya 9,5 dari 10. Lanjut kita bedah soal bantalannya. Dia pakai Zoom X yang 3.0 untuk drop-in midsole kayak gini nih. Gak terlalu tebal tapi terasa empuk banget sejak awal penggunaan. Terus di bawahnya ini, tepatnya di sini nih, ini ada zoom stroble-nya yang panjang banget dari bagian belakang sampai bagian depan. Ada lagi kuslonnya di bawah sini, jadi empuk banget dan ini terasa banget bertumpuknya. Anda nggak bisa langsung rasain
lapangan dengan baik, paling di bagian depannya aja nih, karena di bagian belakang ini terasa bouncy dan tidak terasa lapangan dengan baik. Oke, untuk lompat-lompatan ini nyaman banget buat Anda yang main agresif, misalnya suka ngedang ataupun lompatnya tinggi banget, pakai ini nggak ada masalah sama sekali. Mendarat juga di bagian depan nih, mantep. Karena dia telapaknya lebar, paling-paling Anda harus berhati-hati kalau jatuhnya bagian tumit duluan karena ini agak goyang ya. Terutama kalau misalnya Anda bobotnya berat, karena ini sepatu jujur aja kurang nyaman, bahan atasnya tuh nggak memeluk kaki. Jadi kalau Anda sizingnya nggak pas, tentu di bagian sininya goyang banget. Oke, untuk bobot ini juga tidak terlalu berat dan tidak terlalu ringan juga. Untuk GT Cut nih miripnya sama GT Cut 1. Tapi secara keseluruhan untuk bantalan sebenarnya ini udah dikasih yang sangat premium dari Nike untuk GT Cut 4. Harganya memang sepatu ini mahal sih, jadi semuanya udah dikasih. Satu hal yang menyenangkan adalah impact protection sepatu ini bagus. Jadi masih oke lah kalau Anda ingin sekedar membeli sepatu yang mewah terus punya bantalan yang bagus. Oke, untuk nilainya kami berikan nilai 8,5 dari 10. Aduh, susah banget nih milih size yang pas untuk mencoba sepatu ini, karena kalau pilih true to size ini tuh bagian depannya agak kepanjangan. Tapi jangan coba-coba pilih downsize karena sepatu ini tuh sempit banget. Jadi sebaiknya kalau kaki orang Indonesia kayaknya pilih upsize sedikit aja, korbanin bagian depan udah pasti kepanjangan. Tapi kalau misalnya Anda mau coba-coba pilih true to size juga nggak ada masalah. Tapi ya itu lagi, pasti di depan tetap kepanjangan. Tapi paling nggak di bagian tengahnya ini aman. Jadi pilih true to size atau upsize aja. Kalau bicara tampilan sih ini sebenarnya udah oke banget ya, apalagi colorway tertentu seperti preheat gitu ya, yang awal-awal itu menarik banget. Sayangnya ini sepatu nggak nyaman, apalagi buat Anda yang kakinya gede atau yang kakinya lebar. Dia tuh terasa di bagian depannya ada ruang sisa, sementara di bagian sampingnya ini udah keras banget, udah bikin kaki nggak nyaman untuk bergeser. Terutama buat Anda yang kakinya punggungnya besar sini, udah pasti dari awal penggunaan ini nggak nyaman banget. Anda harus ngendurin dulu nih bagian atasnya yang nyamping kayak gini. Terus kalau kena bagian samping sini juga masih terasa sakit. Jadi sayang banget nih, tampilannya bagus tapi sepatunya nggak bikin kaki nyaman berlama-lama di bagian sini. Oke, untuk bicara kualitas sih sebenarnya oke punya ya. Walaupun dia agak anget nih karena ventilasinya cuma di bagian dalam sini aja. Di sini tertutup. Dan Anda udah bisa lihat ya, nggak ada pori-pori sama sekali di bagian sini. Udah pasti gerah, apalagi kalau misalnya Anda main di gor yang panas banget. Udah pasti nightmare banget nih pakai sepatu ini. Oke, di bagian lidah dia juga tipis banget. Jadi kalau Anda ngikat dengan kencang, tempurung kaki Anda udah pasti sakit. Talinya juga bukan yang sebagus GT Cut 1, dia tuh lebih tipis kayak gini. Tapi untungnya masih gampang untuk diikat 2 kali dan untuk ngencenginnya juga nggak ada masalah sama sekali. Sistem pertaliannya kayak gini standar banget. Dan saya suka sih sistem pertalian nggak ada masalah, cuman bahannya aja nih yang bermasalah banget buat sebagian besar karakter kaki orang Indonesia. Terus kalau kita lihat paddingnya nih di bagian sini tuh sebenarnya udah oke banget ya, tapi di atasnya ini lancip banget. Jadi celaka buat Anda yang kakinya misalnya di bagian sininya tebel nih, ini kegeseknya nih lumayan nggak menyenangkan. Dan buat saya ini sepatu cocok-cocokan kalau kaki Anda pas gitu ya dengan ukuran dan bentuknya sepatu ini, tentu nikmat banget. Tapi kalau misalnya Anda milih size yang kekecilan atau ini emang karakternya nggak cocok dengan kaki Anda, benar-benar nggak layak untuk dibeli. Well, dengan harga yang mahal, terus containmentnya bisa dibilang biasa banget dan nggak nyaman untuk sebagian besar kaki orang Indonesia, kami berikan nilai 7,2 dari 10. Nah, yang terakhir kita ngomongin soal kunciannya. Jadi yang pertama, sepatu ini Anda harus benar-benar memilih size yang sesuai, karena kalau enggak udah nggak nyaman dan tentu kunciannya juga nggak maksimal untuk kaki Anda. Ini bagian belakangnya agak tinggi, jadi mirip banget sama GT Cut 2. Ada goyang-goyangnya sedikit. Terus di bagian depannya ini juga nggak nyengkrem bagian tempurung kaki Anda.
jadi masih ada longgar-longgarnya, apalagi di bagian depan ini kepanjangan. Buat Anda yang suka gerak cepat dan misalnya bagian sampingnya ini ternyata masih longgar, ini masalah banget nih. Tentu kaki Anda bakalan mentok-mentok ke sini dan itu sakit banget, nggak nyaman tentunya. Oke, untuk bagian sini aja nih yang paling mending nih. Ada padding yang maksimal untuk menjaga sedikit pergelangan Anda jadi nggak kemana-mana. Tapi sayangnya untuk bagian sini ini nggak nyaman, jadi sebaiknya dipasin dulu, sebaiknya dicoba dulu di toko. Ini layak dibeli atau enggak, karena kalau enggak jangan dipaksain. Secara keseluruhan untuk kuncian nilainya 7,5 dari 10. Yes, jadi GT Cap itu adalah sepatu low topnya Nike yang paling ganteng, yang paling mahal saat ini. Jadi dari antara GT Cap 1, 2, 3, dan 4 tentu udah yang paling bagus yang Nike miliki. Sepatu ini sebenarnya enak kalau cushioningnya dan traksinya aja. Tapi untuk bahan atasnya ini bikin kaki kayaknya nggak semua orang cocok deh. Dan buat Anda yang udah mahal-mahal beli sepatu ini terus nggak cocok, itu tentu masalah banget buat Anda. Oke, secara keseluruhan Head Shoes Indonesia memberikan nilai 8,3 dari 10. Jika Anda suka video ini, jangan lupa klik like, subscribe, serta tulisan komen di kolom komentar. Share video ini ke teman-teman kalian dan sampai jumpa di video kami selanjutnya. Bye-bye.